Halo sobat, kita bertemu lagi. Selamat datang, kami akan menghadirkan sebuah kisah tentang praktik mistis yang masih dipercaya sebagian masyarakat dapat mendatangkan kekayaan instan, yaitu ritual yang menggunakan perantara tali pengikat jenazah atau yang lebih dikenal dengan sebutan tali pocong. Lantas, bagaimana kisah selengkapnya? Simak terus video ini ya. Malam selalu menyimpan rahasia. Apalagi jika berbicara soal pesugihan, sebuah ritual gelap yang kisahnya hingga sekarang masih mampu membuat bulu kuduk siapa saja yang mendengarnya berdiri. Seperti kejadian yang baru saja terjadi beberapa hari lalu di Desa Sumberarum, Kecamatan Dende, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malam itu, warga menemukan sebuah makam yang telah digali oleh orang tak dikenal. Aksi itu sebenarnya berhasil digagalkan karena pelaku menyadari dirinya dipergoki, lalu segera melarikan diri. Meski ia belum sempat mengambil apapun, ia meninggalkan jejak mengerikan berupa lubang kuburan yang terbuka lebar dan menganga. Meski motif sebenarnya belum diketahui secara pasti, warga langsung menduga kuat bahwa aksi itu berkaitan dengan ritual pesugihan. Mereka meyakini orang tersebut berniat mengambil tali pocong dari jenazah yang dimakamkan di sana untuk keperluan mistis. Dugaan ini semakin kuat karena adanya kepercayaan yang masih dipegang teguh sebagian masyarakat di sana. Terdapat tradisi menjaga makam, terutama bagi jenazah yang meninggal pada hari Jumat Wage, karena waktu tersebut dianggap memiliki nilai khusus dalam praktik-praktik gelap. Tujuannya satu, agar jasad dan tali pengikatnya tidak dicuri orang yang tidak bertanggung jawab. Menurut warga, yang membuat kejadian ini semakin masuk akal adalah keterangan warga bahwa jenazah yang makamnya dilubangi itu meninggal pada hari Kamis Pon dan dimakamkan pada sore hari tepat jelang malam Jumat Wage. Dan ahli waris dari jenazah tersebut tidak menganut atau menjalankan tradisi penjagaan makam itu. Makam pun dibiarkan tanpa penjaga, sehingga kesempatan itu diduga dimanfaatkan oleh orang yang berniat jahat. Namun, kali ini channel Horor Indonesia tidak akan membahas lebih dalam mengenai kejadian di Kecamatan Dende tersebut. Kami akan mengajak sobat menengok kisah lain yang tak kalah mencekam mengenai pesugihan tali pocong yang terjadi di lokasi berbeda, tepatnya di sebuah desa di Jawa Timur. Kisah nyata ini dialami oleh Rian, bukan nama sebenarnya. Pemuda berusia 24 tahun yang hidupnya hancur lantaran terjebak dalam jeratan pinjaman online atau pinjol. Rian dulunya adalah pemuda yang sederhana. Namun, gaya hidup yang ingin selalu tampil keren di depan teman-temannya membuatnya nekat meminjam uang. Awalnya hanya untuk membeli ponsel baru, lalu dilanjutkan untuk membayar utang lama, hingga akhirnya jumlah pinjaman menumpuk menjadi angka yang tidak mampu ia bayar. Penagih utang datang silih berganti, bahkan ancaman fisik dan penyebaran data pribadi sudah sering ia terima. Rumahnya sering dikunjungi orang-orang berwajah keras. Dan setiap malam Rian tidak bisa tidur, hanya bisa duduk menatap langit-langit kamar sambil memikirkan cara untuk melunasi hutang yang terus berbunga itu. Bagaimana caranya? Kerja keras sampai tua pun tak akan sanggup melunasi ini semua, bisik Rian putus asa suatu malam. Di saat keputusasaan memuncak, ia teringat percakapan para tetua di warung kopi beberapa hari lalu. Mereka berbicara tentang pesugihan, tentang cara mendapatkan uang dalam jumlah besar dalam semalam. Salah satu caranya adalah dengan mengambil tali pocong. Konon, tali yang digunakan untuk mengikat jenazah itu memiliki kekuatan gaib jika dijadikan perantara ritual. Dan yang paling penting, prosesnya diklaim cepat, persis seperti yang Rian butuhkan saat ini. Dengan akal sehat yang sudah tertutup kepanikan, Rian mulai mencari informasi. Ia bertanya-tanya secara sembunyi. Hingga akhirnya seorang kenalan memberitahu lokasi makam yang dianggap berkekuatan dan cara melakukannya. Makam itu ada di pojok pemakaman umum desa. Jenazahnya adalah orang yang meninggal mendadak karena kecelakaan, dan sudah dimakamkan selama 7 hari 7 malam. Itu waktu yang paling pas. Tapi ingat Rian, ini bukan mainan. Kalau kau mengambilnya, kau terikat perjanjian.
Kalau kau gagal menjalankan syaratnya, nyawalah yang jadi taruhannya. Rian tidak peduli. Baginya, hidup tanpa uang sama saja dengan mati. Malam itu, tepat pukul 12 malam, Rian menyelinap masuk ke area pemakaman yang luas dan sunyi itu. Angin malam berhembus kencang, membuat dedaunan pohon beringin tua berdesir seperti bisikan orang banyak. Suara jangkrik pun terdengar berbeda, seolah menjadi irama pengiring menuju kematian. Dengan cangkul kecil yang dibawanya, Rian mulai menggali di titik yang ditunjukkan. Tanah di sana terasa berat dan lembab, seolah menolak untuk dibuka. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Bukan hanya karena lelah menggali, tapi karena perasaan takut yang mulai merayap dari ujung kaki hingga ke kepala. Setelah menggali cukup dalam, cangkulnya akhirnya menabrak sesuatu yang keras, peti mati. Saat celah peti itu terbuka, bau yang menyengat langsung membuat Rian ingin muntah. Tapi itu bukan bau busuk mayat yang membusuk. Itu adalah bau darah yang basi, bau besi yang pekat dan tajam, seolah-olah di dalam peti itu bukan jenazah yang sudah seminggu dikubur, melainkan tubuh yang baru saja tewas dalam pertumpahan darah. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dingin yang menusuk sampai ke tulang sumsum, membuat gigi Rian gemeretak tak terkendali. Dengan tangan gemetar, Rian menjulurkan tangannya ke dalam kegelapan. Ia meraba tubuh yang terbalut kain kafan itu. Tangannya menyentuh tali-tali yang melilit tubuh itu. Tali itu terasa basah dan lengket, padahal tanah di sana kering. Saat jari-jarinya melepaskan simpul tali itu, ia mendengar suara desahan panjang. Suara itu lemah, tapi terdengar sangat jelas tepat di telinganya. Rian membeku. Ia menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Hanya ada dirinya dan makam yang terbuka itu. Imajinasiku saja, itu hanya imajinasiku. Bisik Rian berusaha menenangkan diri. Meski suaranya bergetar hebat, ia segera menarik talinya. Saat tali itu terlepas sepenuhnya, tiba-tiba kaki jenazah di dalam peti itu bergerak. Hanya sedikit, tapi cukup terlihat oleh Rian. Kaki yang seharusnya kaku dan mati, kini terlihat menendang pelan, seolah ingin bangkit. Rian tidak berani berpikir dua kali. Ia lari sekencang-kencangnya meninggalkan makam itu. Tali pocong yang basah dan lengket itu ia genggam erat di tangan. Seolah itu adalah kunci keselamatannya. Padahal sebenarnya itu adalah tiket masuknya ke neraka dunia. Sesampainya di rumah, Rian melakukan ritual sederhana yang ia dengar. Ia meletakkan tali itu di bawah bantalnya, lalu berdoa atau lebih tepatnya memohon agar keinginannya terkabul. Ia berjanji akan memberikan persembahan apa saja asalkan hutangnya lunas. Keajaiban datang lebih cepat dari dugaan Rian. Keesokan harinya, ia mendapatkan kabar bahwa ia terdaftar sebagai penerima warisan dari kerabat jauh yang tidak pernah ia kenal. Jumlahnya persis, bahkan lebih dari cukup untuk melunasi seluruh hutang pinjolnya. Rian menangis bahagia. Ia merasa telah menemukan jalan keluar, merasa menjadi orang terpandai karena berani mengambil risiko. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan selama 3 hari. Teror mulai datang perlahan-lahan, dan setiap harinya semakin mencekam. Malam pertama setelah uang itu diterima, Rian terbangun karena mencium bau yang sangat dikenalnya. Bau darah. Bau yang sama persis saat ia membuka peti mati itu. Bau itu begitu pekat seolah ada luka besar yang mengucur darah di dalam kamarnya. Rian memeriksa seluruh sudut ruangan, menyemprotkan parfum sebotol penuh, membakar dupa, tapi baunya tidak hilang. Bahkan, baunya itu menempel di kulitnya, di bajunya, seolah sudah menyatu dengan tubuhnya. Malam kedua, suara-suara mulai terdengar. Awalnya hanya seperti gesekan kain di lantai. Seperti ada sesuatu yang bergerak dengan cara meluncur karena tidak bisa berjalan tegak. Ketika Rian memberanikan diri melihat ke bawah tempat tidur, ia tidak melihat apa-apa. Tapi saat ia kembali berbaring, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, lalu berubah menjadi bisikan. "Mengapa kau mengambilku? Hutang harus dibayar. Kau sudah mengambil milikku." Malam ketiga, hal yang lebih mengerikan terjadi. Rian terbangun karena merasa ada beban berat di atas dadanya. Ia membuka mata dan melihat pemandangan yang membuat nyawanya hampir terbang keluar. Di atas tubuhnya, duduk sesosok tubuh berbalut kain kafan yang sobek dan berlumuran noda darah gelap.
Wajahnya bengkak, pucat, dan matanya melotot kosong menatap lurus ke mata Rian. Itu adalah jenazah yang makamnya ia gali. Sosok itu tidak berbicara, hanya menatap. Tapi di kepala Rian, suara itu berteriak tak henti-henti. "Bayarlah! Bayarlah! Bayarlah!" Rian mencoba berteriak, tapi mulutnya terkunci rapat. Tubuhnya lumpuh total. Hanya bisa merasakan dinginnya tubuh makhluk itu dan mencium bau darah yang semakin menyengat hingga membuatnya sulit bernapas. Baru saat ayam berkokok, sosok itu perlahan menghilang, meninggalkan Rian yang tergeletak lemas dan menangis ketakutan. Rian sadar, ia tidak membeli kekayaan. Ia sedang menyewa kematian. Ia mencoba mengembalikan uang itu. Tapi uang itu entah bagaimana sudah hilang dari rekeningnya. Ia mencoba pergi ke makam untuk mengembalikan tali itu dan meminta maaf. Tapi setiap kali ia mendekati area pemakaman, kepalanya terasa seperti akan pecah dan suara teriakan memenuhi telinganya. Hari demi hari, tubuh Rian semakin kurus. Matanya cekung dan hitam. Ia tidak berani tidur. Karena setiap kali ia memejamkan mata, sosok itu pasti datang. Ia mulai berbicara sendiri, berteriak meminta maaf di tengah malam, membuat tetangga merasa ngeri. Puncak teror terjadi seminggu kemudian. Malam itu, hujan turun sangat deras disertai petir yang menyambar-nyambar. Tiba-tiba, tali pocong yang disimpannya di lemari keluar dengan sendirinya. Tali itu bergerak hidup, melilit lantai, lalu memanjat naik ke arah Rian yang sedang gemetar di sudut kamar. Sudah waktunya pembayaran tiba. Lampu rumah berkedip, lalu padam total. Dalam kegelapan, Rian berteriak sekuat tenaga. Suara teriakannya bercampur dengan suara hujan, membuat tetangga hanya mengira itu suara guntur. Keesokan paginya, karena tidak melihat Rian keluar rumah, tetangga mulai curiga. Saat mereka mendobrak pintu, pemandangan yang mereka temukan membuat orang yang paling berani pun langsung pucat dan mundur teratur. Di tengah ruangan yang masih menyengat bau darah dan tanah kuburan, Rian tergeletak tak bernyawa. Tubuhnya terikat kaku persis seperti bentuk orang yang dipocong. Dan yang paling mengerikan, tali yang mengikat seluruh tubuhnya adalah tali pocong yang dulu ia curi. Wajah Rian membeku dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Mulutnya terbuka lebar seolah masih berusaha berteriak meminta tolong. Di samping tubuhnya tidak ada sisa uang, tidak ada harta. Lembaran-lembaran uang yang dulu ia miliki, kini berubah menjadi daun kering dan gumpalan tanah liat yang berbau busuk. Warga desa pun akhirnya memahami pesan mengerikan ini, bahwa jalan pintas yang melanggar aturan Tuhan dan kewajaran hidup, pada akhirnya hanya akan membawa pada kehancuran total. Hutang dunia mungkin bisa dilunasi dengan harta, tapi hutang yang dibuat dengan dunia gaib dan kekuatan gelap, hanya bisa dibayar dengan nyawa. Hati-hati sobat. Jangan sampai keputusasaan membuatmu mengambil langkah yang salah. Karena di dunia ini tidak ada yang benar-benar gratis. Segala sesuatu ada harganya, dan kadang harganya jauh lebih mahal dari apa yang bisa kamu bayangkan. Demikianlah kisah nyata dari Jawa Timur. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.